Perkenalkan, nama saya Novita Belaha dengan NIM B100180119 dengan mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya bakal membahas tentang ruang lingkup sumber daya alam di Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH, Bapak Dr. Fauzi Syam SHMH, dan Bapak Ivan Fauzi Raharja SHMH. Ada beberapa pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam menurut Slamet Radi adalah segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang berpotensi, baik yang tersembunyi dalam litosfer maupun atmosfer, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung bagi kelangsungan ekosistemnya maupun tak langsung untuk peningkatan kualitas hidupnya. Pengertian sumber daya alam juga dapat dianalisis dari peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian sumber daya alam dalam Kamus Bahasa Indonesia: A. Kekayaan yang disediakan oleh alam berupa mineral, kesuburan tanah, tenaga air, kekayaan hutan, flora, dan fauna. B. Segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu. C. Sumber daya lingkungan biofisik yang secara potensial dapat membawa keuntungan bagi masyarakat. Ada 3 pembagian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, barang tambang yang ada di perut bumi seperti batu bara, timah, dan minyak bumi. Yang ketiga, sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hubungan hukum agraria dengan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, UUPA adalah produk nasional pertama yang mengatur tentang sumber daya alam. UUPA mengartikan sumber daya alam agraria sebagai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup kajian hukum sumber daya alam. Yang pertama, kelautan. Yang kedua, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat, pertambangan mineral dan batu bara. Yang kelima, minyak dan gas. Yang keenam, panas bumi. Yang ketujuh, perkebunan. Yang kedelapan, kehutanan. Yang kesembilan, peternakan dan kesehatan hewan. Yang kesepuluh, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ke-11, konservasi tanah dan air. Yang ke-12, sumber daya alam. Tempat pengaturan hukum sumber daya alam. Undang-undang yang mengatur sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Keenam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Azas sumber daya alam. Azas sumber daya alam tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
yang berkaitan sumber daya alam, azas hukum yang paling sering dicantumkan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti azas manfaat, azas kepastian hukum, peran serta masyarakat. Azas dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, azas hukum umum, dan yang kedua, azas hukum khusus. Yang pertama, azas hukum umum. Azas hukum umum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Yang kedua, azas hukum khusus, berfungsi dalam bidang yang lebih sempit. Contoh azas hukum khusus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekian video yang saya sampaikan dan terima kasih.